Ya. Nanti untuk bagaimana strategi yang akan mereka bawakan setelah tadi kita disuguhkan dengan Broken Wall, Expanding River, dan apakah akan ke Flying Clouds? Enggak ya, ternyata Expanding River lagi. Oke, diajak berantem lagi, diajak gontok-gontokan lagi. Tapi RQ sih. Tapi balik lagi, kalau tadi kan match ya bisa hadirin Tapi siapapun. Expanding River kan bisa bantu juga buat lebih Ya, rotasi jalannya ya. ya arus ini membawa. Arus gelombang kehidupan. Iya, follow the river. Wis. Ada di sana ternyata first pick ya lo. Ya, One Gatot ternyata yang di-ban justru masih dari Navi. Respect terhadap assassin power dari Ricky Wars, Penny, Lancelot, dan mungkin abis ini bisa ban ke arah Hussein Shit. Wah, ini kalau Navi bisa ngelepas ke arah Chip, ini menarik. Yap. Tandanya mereka juga Nah, siap. soalnya gini, Apa tuh? yang tadi kita lihat dari arah ke sana, kayak mereka agak sedikit terlihat ada beberapa risiko mungkin ya. Tapi kan Chip ini adalah hero komunikasi, Betul, sangat penting loh. betul, betul. Kenapa Chip itu jarang ada di public rank? Karena menurut aku Chip ini hero yang butuh banget komunikasi 5-5-nya. Betul. Gak bisa buat main solo tuh gak bisa duo trio tuh. Iya, bahkan main 5 party juga belum, kalau nggak komunikasi menurut aku They masih call susah. me a hero Apalagi partian because I kita. saved my nation from Kita falling party. apart. Kan lu masih legend tuh. Sombong benernya orang lama-lama ya denger ya. Dan Baxia ternyata dilepas. Baxia dilepas. Baxia. Nah, ini Baxianya bisa jadi dilematis buat RRQ loh. Yang chance-nya mungkin lebih banyak sekarang Baxia di jungle kan. Iya. Tapi potensi dari assassin gameplaynya Ricky Wars juga mungkin nantinya agak sedikit redup. Jadi mau gak mau mungkin akan digeser ke Shane. Shane ya. Bermain berarti Baxia Rom. Iya. Oke. Navi Junior bakal ngerespon dengan apa nih? Ngeri. Ini ada Popheus sih, bisa ambil dulu Popheusnya kalau emang mau manfaatin EXP ya, karena Cici udah kena ban juga. Ya. Ada Popheus. Kayaknya Angela buang jauh-jauh dulu tuh game ini. Iya. Tapi ini bisa jadi Selena loh buat RRQ nantinya, Baxia Selena. Sapi, bisa ya. Dan kalian Parsia dulu yang diambil ya. Ini mereka memainkan metode pick off. Ya, ini Berlangsung ke arah ini Baxia. adalah combo terkapar. Tertangkap kali ya Parsha. Gila, Ya. terkapar, tertangkap Kalia Parsia, Iya. terkapar. Dia harus berpikir lebih cepat lagi. Iya, itu dia. Selena kombonya, wah menurut aku kayaknya ada angin segar buat RRQ lah dengan dua pick awal mereka. Ya. Ini bakal satu rotasi cepat, kedua chain CC. Jadi power hero dari masing-masing playernya juga. Makanya band Gatot. Gatot ini adalah salah satu jawaban juga untuk bisa ada di ROM berhadapan dengan Selena. Oke, Baxia Selena. Ini bisa langsung ambil juga ke arah Wah, kuat sih ini. Real. Aroma 21 Ini udah purify soalnya pasti ini Harit. Ya. Baxia City 90, Iya. Rak, Arrow. Atau mau adu main tank jungler. Ada Akai, hero-nya Hans. Akan. Atau Guinevere. Aku suka Queen sih. Lu dulu diambil. Tapi kali ini Queen bisa ini ya. Bisa tapi magic lagi berarti semua ya kalau Queen-nya. Untuk sahabat Navi ya. Buset, ini langsung aja 5 assassin. Iya, gak boleh dikasih. Nolan bang, sekarang Nolan bang. Amon, Amon. Ling, Amon hero nya Om Hanzo. Bawa. Wah, Hanzo. Udah lama ini ngeliat Hanzo, terakhir ngeliat Rine yang main. Dia ini Ricky Wars di target banget ya. Wow. Tapi Iya. aku ngerasa RRQ sana dengan 3 pick awal mereka strong. Experience. Cuma tinggal gimana mereka Suffering. punya eksekusi aja. Itu soalnya PR. PR banget buat mereka sekarang. Apalagi dalam keadaan under ya. Ini satu game lagi, kalau kepleset sih mereka harus main lagi minggu depan. Iya lagi. Hari Senin ya, pas Selasa ya. Ya pokoknya minggu depan aja. Jadi dua game tadi, jujur aku ngeliat draftnya RRQ mungkin bisa dibilang gak terlalu bagus untuk lawan Navi ya. Tapi di game ini 3 awal mereka bagus banget ada RRQ Sena. Dan mereka harus maksimalkan. Yap. Malah bola panas karena di Navi, gimana caranya mereka? Mungkin oke lah, gak terlalu mikirin draft. Tapi bermain dengan gaya mereka sendiri. Ya tapi ini juga Navi lagi overthinking tau. Dia ban Haya, tapi ban Matilda. Jadi masih meraba-raba Baxianya mau kemana. Ke jungle atau ke Rom ini masih sangat memungkinkan. Tapi Kari ya, hero dari Zeon juga yang tadi masuk ke dalam radar. Udah di ban sekarang sama RRQ. Pick keempat dari Navi. Udah ada 3 magic damage lagi nih. Jangan sampai mereka terlalu... ini sama juga sih ya magic semua. Dilihat-lihat. Dan pick keempatnya langsung menuju ke arah bot lane dulu kah? Ada Bruno. Ada Iritel. Atau apakah ini akan kita lihat dari... Nah, Bruno sih. Mereka harus ngimbangin early soalnya. Early-nya Baxia Selena ini bahaya. Damager harus ada yang bisa untuk ngimbangin. Parsia di level 4 juga udah oke. Jadi ya tinggal gimana dari Navi dari RRQ Sena nanti bisa lebih powerful lagi dari jungle-nya. tapi kayaknya kemungkinan ini bakal ada Baxia Rom sih aku ngerasanya. Oh iya kah? Iya kayak ada jungle kah lagi assassin. Karena bisa keangkat-angkat nantinya kalau misalkan. Oh, atau mau Grok ya? Iya, Grok di sini juga bagus banget sih menurut aku. Kasih Grok. Heeh. Grok sama EXP-nya Tapi Pove. mereka tetap butuh physical damage yo. Siapa? RRQ. Sena. Mau di EXP-nya physicalnya. Iya, paling Pove. Masih nggak sih? Si Guinevere-nya pindah Guinnya. dan lapu-lapu. Wow, Gwyn berarti jungle harusnya. akan diisi oleh Ricky Wars dan Apakah ini di night pick?
Karena tadi aku ngerasanya Gwen ini punya chance besar banget dipakai sama Hans Aspiana. Kalau kayak gini berarti kayaknya udah kalau mau main tank jungler, kalau nggak Suyo Akai atau ya fighter atau tank jungler ya. Suyo. Tapi kayaknya mendingan atau Ada itu Lukas. pernah Martis ya. Minggu lalu aku Minggu lalu ya Martis ya. Tapi kayaknya Akai bisa jadi oke sih. Jujur Li. Kemarin sih lagi meriah Lukas ya di MPL ya. Iya. Ya kan? Tapi susah kalau dikit. Tapi Joy. Ternyata Joy. main assassin ya. Aduh, berani ya. Pemberani dan tangguh. Iya, ini banyak banget stoppernya Pak. Ini kena tabrak Baxia, kena Kan? Ya tapi moment of truth yang akan kita Kombinasi. Dan itu bisa membuat dari damager Navi Junior hilang seketika. Akankah itu akan terjadi di game ini? Dan memperpanjang nyawa dan harapan para Kingdom. Atau malah dari Navi Nation yang akan bersorak-sorai karena Navi Junior akan menuju ke babak playoff. Let's go to the land of Dawn. Menyaksikan bagaimana juga adanya bala bantuan untuk penggunaan Selena ya. Yang akan mempercepat lagi nantinya pola farming yang dimiliki oleh sosok Reviewers. Ngasih Abyssal Arrow, ngasih Abyssal Trap dulu ya terutama untuk langsung 2 di purple buff. Dan so far so good, gak ada yang terlalu agresif. Ternyata ada Jize yang udah langsung menuju ke arah bottom lane. Ngebuat dari Gohan ke trigger satu buah flicker. Dan agak ada sedikit freeze minion yang dilakukan oleh Feb. Wah, stuck di level 1 sih kalau kayak gitu dari Gohan nantinya. Waduh, atasnya juga kena pressure lagi. Wah, tapi ada first blood yang tercipta ini yang dinanti-nantikan. Pressure lebih dan bahkan 2 player sekaligus. Gasman dan juga Hansa Sviana gak selamat. Ya, dan ini adalah nice early ya buat RRQ Sena karena ada 3 chain CC juga yang terlihat. Dimulai pastinya dengan tabrakan Shield Unity, kena lompat dari Special Migration, kena Abyssal Arrow. Itu terlalu banyak yang akhirnya ngebuat dari sosok Hans Asviana ini, kita tahu Joy sudah tidak memiliki immune lagi terhadap crowd control. Jadi ya gampang banget pastinya untuk kena sisi power dari RRQ. Banget. Ini yang dinantikan sih. RRQ Sena harus lebih agresif dibanding sebelumnya. Rotasi udah pasti jalan cepat dengan adanya Baxia Shield Unity. Map bakal mereka bisa pegang. Dan itu akhirnya Hansa Sviana selain tadi tumbang, gak dapetin orange buff juga. Wah, dan kalau bisa kita katakan ini adalah line up kemenangan ya. Selena, Baxia, Harit ini 5 kali loh Chico dengan Haritnya. Selenanya juga masih 100% win rate lah. Jadi RRQ lagi mode untuk mengejar ketertinggalan mereka. Ya, dan itu harus mereka lakukan secepat-cepatnya. Purple buff bakal diambil karena purple buff milik dari Keyboard juga sudah didapatkan pula. Dan rotasi ke arah atas, menuju ke arah Haritnya, menuju ke arah Chico. Tapi terbaca pergerakan Hansa Sviana, stuck di level 3. Ya, dan Zeon ini wow, 1-3 ya buat Bruno-nya juga. Oke. Apakah sudah mulai kehabisan juga dari opsi? Karena apa yang dibawakan sama RRQ Sena ya mereka udah used to it aja gitu loh. Mereka ini hero nyaman mereka, hero power mereka juga untuk combo-combo yang berjalan. Tapi ya player head to head antara kedua belah mid laner yang kita intip ya secara data sebenarnya nggak terlampau jauh. Karena perjalanan mereka di season ini juga terbilang hampir sama. Ya, orang berada di pool yang sama juga kok. Jadi untuk hero pool yang sama. Perbedaannya mungkin cara damagernya, cara ngedamage-nya aja ya. Karena tipikal tadi kan kalau kita lihat Exona pakai ke arah Angela. Nah, Raw connect, JJ masih bisa selamat. ya pas banget lagi kita lagi ngeliat head to head ya dari Iya. kedua mid laner. Tiba-tiba ada arrow tuh nyangkut ya kan ke tubuh dari Jize. Tapi ya sebetulnya agak tricky sih ngeliat Navi. Mereka nggak ada yang bawa Purify. Wah, pemberani dan tangguh bro. Oke, mereka pikir mereka bisa menghindari dari spatial migration. Atau mereka bisa menghindari Baxia Shield Unity. Karena kan udah pasti Baxia Shield Unity itu bakal kombinasi sama Arrow kan. Tapi enggak lah sih, kayaknya butuh minimal mungkin 1 Purify. Terutama mungkin di Zeon ya, atau Jize. Iya. Karena itu bakal kena serangan kejut juga nantinya dengan special migration-nya. Walaupun agak PR gak bisa kabur dari Gohan kejarannya. Tapi kan minimal dari Jize punya Wings by Wings. Zeon punya sliding tackle juga. Dia pede mungkin dari Kaiserman-nya. Yang bisa untuk ngebalikin keadaannya. Tapi kan tetap dia cuma bisa makan 1 masalahnya. Yap. Dan so far ini early terjauh ya yang kita lihat sepanjang game. Ya. Dengan adanya hampir ke angka 2000 juga sekarang gold yang di lead sama RRQ Sena. Bahkan tidak ada kontes yang ingin dilakukan oleh Navi Junior. Mereka memilih untuk bersabar dan bergerak ke arah top lane. Ada Feral Ice Strike coba untuk diantarkan. Tapi ternyata masih belum cukup untuk menumpaskan Chico.
Bahkan gak ada pertukaran karena turtle didapatkan oleh RRQ Sena. Yap, tidak ada ya karena Chico-nya juga masih bermain dengan cukup aman. Masih cukup baik memeluk ke dalam satu buah outer top turret yang berdiri. Tapi ya dengan adanya keunggulan yang dipegang sama RRQ, mereka juga gak bakal ngasih kendor. Mereka bakal coba untuk bermain kembali dengan adanya rotasi cepat yang dimanfaatkan. Tabrakan juga sudah mulai coba untuk dilakukan menuju ke arah orange bawah tapi diurungkan sepertinya untuk niatnya. Oke. Wah ini akhirnya RRQ Sena mulai terlihat sedikit bangkit. Tapi mereka harus cepet-cepet memenangkan ataupun ya dapetin item dulu lah. Karena mereka punya power spike di mid to the late game kan. Early-nya memang harus dari RRQ Sena harus lebih kuat. Dan sekarang Tsunami Slam dapat diantarkan menuju ke arah Chico. Tapi Shin sudah membaca pergerakan tersebut. Iya. Gagal sudah. Karena follow up-nya Zeon belum cukup damage-nya dan juga lebih ke damage per second. Karena Jizanya ternyata belum siap untuk nge-backup juga apa yang dilakukan oleh Zeon dengan Tsunami Slam-nya. Iya. Nah, ini Navi nih, mereka punya masalah adalah waktu. Musuh mereka adalah waktu. Bisa nggak mereka memenangkan mid to the late game-nya? Karena pressure early udah pasti RRQ Sena harus lebih agresif lagi. Mereka harus memenangkan di early game. Menuju ke arah top lane. Jangan force coba untuk diantarkan. Kazeman coba untuk pressure bisa-bisa bersama dengan Brave Fighter Kazeman. Tidak bisa kemana-mana, bahkan di arah belakangnya masih ada flicker dari Zeon untuk menyelamatkan diri. Final Ice Pack menjaga teritori anak-anak dari Navi Junior. Bersama dengan flicker dan lihat bagaimana ada yang grab-grab. Zeon dapetin satu poin kill yang berharga. Flicker ke arah depan dan tertangkap sudah dengan grab-grab. Bakal coba untuk dimakan begitu saja. Begitu cepat pergerakannya dan akhirnya Shane berhasil ditumpaskan. Tapi nyawa dari Feb menjadi pertukaran. Wow, agresif banget dengan ada satu buah flicker juga ya. Feb memang tadi mengetahui stacknya juga udah penuh sehingga akhirnya nyampe ke arah Shane. Dan sekarang dari Navi mereka mencoba untuk adanya mode mengejar ketertinggalan. Ada Tsunami Slam. Dan akhirnya Hansa Sviana mendapatkan turtle-nya dan Final Ice Pack membuat dari Rexona terkapar. Ada satu Zaman Force, tapi ternyata Chico masih belum bisa mendapatkan powernya untuk menumpaskan siapapun. Wow, dan ini menjadi boosting yang luar biasa loh. 1.900 gold lead yang dipegang oleh RRQ Sena. Seakan udah mulai dikejar oleh Navi Junior. Dan bahkan pencurian retribution on point dari Hansa Sviana. Membawakan nafas untuk Navi Junior bisa mengejar ketertinggalan mereka. Oke, ini main split push sih harusnya nanti. Karena mereka punya Joy juga kan. Dengan lagu unik terbaru. Kazeman. Kita akan cari vision ya, Final Ice Strike. Maka coba untuk mengejar siapapun di arah depan. Mencoba untuk mundur, Zaman Force karena udah mulai dihentakkan begitu saja. Maka Zeon udah mulai berasa loh ke dalam tubuh Shin. Yap, tapi bisa dikatakan ya kalau memang untuk nantinya fight 5v5 antara kedua belah gold lanernya, ini akan sangat bisa diuntungkan oleh Zeon. Karena dia punya continuous damage secara lebih pasti gitu loh, beda sama Chico. Dia punya memang dari Synchro Vision, tapi kan cooldownnya nggak akan punya attack speed itu loh. Lebih ke pada saat Zaman Force aja lebih cepat. Ya 0 detik lah ya bisa dibilang untuk masa cooldownnya ketika di Chrono Days Zaman Force. Cuma kan ada masa berlakunya tuh. Dan untuk sekarang pressure terus diberikan ke arah top lane. Ini yang harus dilakukan sih. Press ke arah Bruno-nya. Dan sekarang dengan adanya Final Ice Strike dan Tsunami Slam menuju ke arah Rexona. Benar-benar gak bisa ngapa-ngapain Rexona-nya barusan. Yap, dan sama halnya ya sebenarnya juga Rexona nggak ada Purify. Jadinya jadi korban juga nih untuk kedua kalinya. Hanya ada satu Purify juga di tangan dari Chico. Mungkin nantinya akan bisa menjadi sebuah jawaban untuk ngejawab team fight pastinya. Atas pick-off yang bisa dilakukan sama Navi Junior. Tapi keadaan sekarang sudah berhembus untuk Navi. 1.900 sekarang udah surplus untuk Navi Junior. Iya lagi. Kita belum lihat kombinasi Baxia Shield United sama Miss Arrow ya. Awal doang tadi. Awal doang. Tadi Ricky Wars juga masih belum terlihat untuk melakukan special migration. Malahan sekarang agresivitas dengan adanya satu Tsunami Slam. Arah belakang ada flicker yang dilakukan oleh GZ. Menjaga teritorinya untuk lebih aman lagi. Yap. Dan ada Expanding River ya yang ngebuat dari Chico sudah mulai membantu juga harusnya dari segi team fight-nya. Dan teror Abyssal Arrow masih belum terlihat mengenai target yang diinginkan. Sementara bottom lane-nya masih cukup baik juga nih, wave-nya masih balance. Belum ada inisiasi berlebih lagi yang dilakukan oleh kedua belah tim. Tapi harusnya ya, kalau bicara tentang adanya chain CC, RRQ Sena punya keunggulan yang lebih banyak loh. Banget. Tapi ya ini yang disadari sama Navi. Mereka nggak mau kumpul 5
Sehingga nantinya Ricky Wars gak bakal punya special migration yang kena ke target lebih dari satu. Ya, mereka harus bisa. Tapi sebenarnya itu bisa dijadiin ini buat Rexlona sih, kasih space untuk Rexlona, kasih trap, kasih info supaya nanti Ricky Wars bisa untuk ngangkatin siapapun. Lele mulai connect. Masih ada Tidal Strike untuk mundur. Lordnya udah mulai dipegangin oleh teman-teman dari Araki Sena itu sendiri. Shane di garda terdepan. Dia bakal coba untuk dimakan karena ada konsil dari Kaiserman. Dia bakal coba untuk mengincar di arah paling belakang. Bersama dengan kombinasi Feder Ice Strike di German Force. Begitu free-nya Chico di arah belakangnya. Membuat dari Zeon masih ada flicker untuk mundur. Ada trap yang dia makan. Tapi ada flicker dari Rexlona. Perhitungan damage yang maksimal dan akhirnya Rexlona one last hit. Seperti yang gak bakal bisa bertahan lebih lama. Dan akhirnya Shen menjadi korban kedua tapi special migration. Violet Requiem. Membuat dari Hans Aspiana gak bisa kemana-mana. Zaman Force mengincar lagi ke arah Feb. Dan akhirnya pertarungan barusan Araki Sena sedikit lebih unggul. Yap, itu dia dengan dapetin ke arah sosok junglernya juga ya. Tanpa adanya power retribution dari Hans Aspiana ini ngebuat harusnya Lord akan free milik RRQ Sena. Walaupun tadi kalau ngelihat dari Hans Aspiana sebelum join the fight, dia udah clear dulu bawahnya. Sehingga akhirnya ada wave minion yang kedorong dan inner turretnya pun hancur. Dan Lordnya langsung spawn di arah tengah. Tapi bicara lagi dengan bagaimana high ground defense yang dimiliki oleh Navi Junior. Mereka punya Pharsa. Ini akan menjadi satu jawaban yang cukup baik juga, tapi ada fun fact. Zeon berhasil meraih number 1 most kill dengan perolehan 105 kill hingga minggu ke-6 babak progressive round di MDL season 12. Banyak ya. Banyak ya? 105 loh Zeon loh. Karena jadi 106 apa 105 nambah 1 tadi barusan tuh ya. Meriah juga poin killnya. Dan dia udah punya Malefic Gun pula sekarang dia. Ke defense masih oke dan Lordnya Ya. ke defense banget. Dan ini menjadi game yang cukup tarik ulur ya. Dan akhirnya RRQ Sena kalau kita ngelihat dari 2 game mereka nggak ngancurin turret. Akhirnya ada turret-turret yang bisa mereka amankan juga. Mungkin bedanya ini Holy Defense di top lane masih ada. Wah ini kayaknya Hans Aspiana bakal kesulitan sih. Electrify Blitz-nya udah dia gunakan. Wow. Tapi ternyata masih ada follow up yang baik sekali. Penyelamatan pas pampres dari teman-teman Navi kepada Hans Aspiana membuahkan hasil positif. Ya, dan walaupun memang top lane-nya tadi agak sedikit kedorong, tapi masih ada kalkulasi yang baik juga dari Navi Junior. Mereka nggak ke distract terlalu banyak. Dan bahkan ini keadaan yang paling sengit ya selama series ini. Jujur ya? Jual beli serangan, tarik menarik dari segi goldnya juga. Oh, bakal termakankah? Masih ditahan dari Tsunami Slam-nya. Tapi kali ini akhirnya dikeluarkan begitu saja oleh Kaiserman. Di follow up lagi dengan satu Feder Ice Strike. Tapi dengan special migration Kaiserman gak bisa berkutik. Bahkan zaman Force damage udah cukup dari Chico. Cicil per cicil. Hampir lunas anak-anak Navi barusan. Iya, dan Gohan juga tadi flicker ya. Untuk akhirnya menghindari apa yang dilakukan sama Navi Junior. Karena Kaiserman tadi kayaknya agak sedikit ragu deh. Karena ternyata Chico-nya masih punya Purify kan. Terus ya udahlah daripada mundur doang, mendingan angkat aja yang ada. Dan sekarang targeting ke arah Feb kayaknya bukan menjadi target yang optimal karena ngeliat Chico pun juga masih nahan dulu, belum punya item yang full. Tapi belum kepikong sama sekali ya, so far untuk Chico-nya juga udah ada Starlium, udah ada Feeder of Heaven, udah ada ke Holy Crystal-nya juga, dan harusnya Divine Glyph akan menjadi pilihan berikutnya untuk Chico. Tapi Divine Glyph-nya ternyata udah selesai juga untuk GZ. Ini akan nantinya membuat dari Ricky Warshen dan juga Gohan akan semakin sulit nih untuk menerima damage magic yang bisa disumbangin sama GZ. Ada dua tipikal Gwyn ya. Kalau dilihat-lihat tadi memang langsung pakai Genius One. Tapi tadi ada Molten Essence untuk Ricky Wars. Ada yang bahkan item pertamanya bisa ke ini loh. Apa namanya? Concentrated Energy. Wah, langsung sustain ya dia. Ada yang Winter ya kan item tipe-tipenya biar nanti dia pas lompat Special Migration Field Requiem gak kenapa-napa. Iya. Gak ke-cancel tapi bukan immune dari damage ya. Iya benar. Oke. Kembali hadir lagi nih untuk expanding rivernya. Bakal coba untuk setup di arah Lord. Joy-nya udah kelihatan sih. Kalau Joy udah kelihatan, teman-teman dari arah Sena ini yang bakal coba untuk all in terhadap Lordnya. Mereka bakal coba untuk pegang. Tapi Hans Aspiana coba untuk flanking ke arah belakang. Dia bakal coba untuk incar juga karena dari trapnya. Terlihat gerak-geriknya. Ada Tsunami Slam yang terbuka. Tapi ternyata masih belum bisa dapetin ke arah Ricky Wars-nya. Ricky Wars masih bisa untuk mundur ke arah belakang. Zaman Force dan akhirnya terpaksa flicker digunakan. Immortal mungkin bisa aja pecah dari Kaiserman.
Tapi di belakang tiba-tiba Hansas Viana. Momentum dia ciptakan dengan ada satu LT Fine Beats. Tapi ternyata terlalu tebal dari RRQ Sena untuk dimusnahkan. Iya belum cukup ya ternyata damage yang besar juga diharapkan oleh Hansas Viana. Tapi setidaknya ini meriset apa yang sedang dilakukan oleh RRQ Sena. Tadi yang mereka udah coba untuk megang kuasa dari area dari Lordnya. Mereka urungkan kembali, mereka tarik mundur lagi dan harusnya bakal di-commit sekarang. Langsung si all in dengan Zaman Force juga. Kazemen coba untuk maju. Dan sekarang Hansas Viana gagal mendapatkan dari Lord ya karena nggak bisa dicuri. Dan lihat terpisah tim fight-nya. Hansas Viana tumbang ditukar dengan Shen. Bukan menjadi pertukaran yang adil. RRQ Sena on track untuk gamenya ketiga. Harusnya ya mereka udah kebus banget dengan adanya hero-hero nyaman yang mereka bawakan untuk saat ini. Dan tanpa adanya immune ya atau purify lah yang dimiliki sama Navi Junior. Teror-teror dari Rexlone akan semakin lebih maksimal lagi. Plus keadaannya kan lagi visionnya unggul banget nih. Selena akan semakin superior dalam keadaan seperti ini. Makanya ini persyaratannya adalah jangan sampai mereka lost vision. Apalagi outer middle turret jangan sampai hancur duluan. Dan ini yang memang di-convert dengan begitu baik oleh RRQ Sena dengan adanya draft yang mereka bawakan. Iya lagi, nggak masalah. Bawahnya hancur, atas hancur. Yang penting sentralnya. Iya. Lapangan tengah yang dimiliki oleh Rexlona ini benar-benar dijaga. Jadi udah mulai memasang trap-trapnya. Ya apakah bisa bertahan dari Navi karena masih ada sosok dari Jize itu sendiri sih sebagai high ground. Iya, masih ada Jize yang tahan tengah, bawahnya juga udah masuk duluan, tapi setidaknya base turretnya pun sekarang sudah mulai hancur. Di menit ke-16 ini game yang paling panjang sejauh ini kalau kita lihat di series ini pun udah mulai masuk lagi Shane-nya. Wop. Coba untuk makan karena depan Kazemen-nya, Federal Ice Strike menjadi follow up kembali again and again. Satu Immortal bakal pecah dan target karena Ricky Wars berhasil dilakukan oleh Navi. Zaman Force serangan balik dari Chico. Tapi Chico-nya benar-benar terekspos sekarang. Satu Immortal pecah, Hansas Viana gak bisa berkutik. Chico mendapatkan 1 poin kill lagi dengan Chronodes yang mematikan. Iya dan Rexlona yang ditarget sama Hansas Viana bukan menjadi target yang optimal karena ini adalah hero powernya juga. Dan bahkan dibalikin dengan Garot yang begitu menyakitkan. Menyisakan 3 pemain saja. Karena 3 base-nya pun sekarang sudah mulai hancur. RRQ Sena mereka nggak mau terlalu memaksakan kehendak kah? Mereka harus mundur dulu atau maksakan lagi? Kayaknya berat sih kalau mereka memaksain. Masih ada Federal Ice Strike yang barusan dilakukan juga. Dan mereka memaksimalkan apa yang mereka bisa. Contohnya purple buff yang didapatkan oleh mereka. Yap. Wah ini targetnya sebenarnya udah bagus banget ya dari Fab-nya ke Chico. Tapi again Rexlona menunjukkan bagaimana kenapa Selena itu tadi udah masuk ke deretan hero prioritas band. Berawal dari banyaknya delay waktu yang dilakukan sama Ricky. Walaupun in the end Ricky-nya tumbang, tapi kan tadi dia ada Winter juga untuk nahan. Ada Zaman Force yang terbuka, tapi Chico-nya memang kepegang sama Fab. Dan itu dia, Garot yang ngebuat dari Hansas Viana hilang di saat dia udah gak punya Rhythm of Joy. Jelas itu adu mekanik ya, 1v1 situation gitu. Karena miss juga tadi kan dari Fine Beats-nya. Di-flickerin balik sama Rexlona, jadi dia selamat keluar. Dan RRQ Sena masih tetap pegang permainannya. Tempo di mereka punya 5.600 gold loh sekarang. Oke. Dan Lordnya sekarang sudah muncul. Sebentar lagi bakal jadi Lord Evil. Ya, dan menit 18. Tinggal 5 detik lagi. Bakal coba untuk ditarik mundur aja. Expanding River juga udah mulai keluar lagi. Ya. Tapi harusnya dalam keadaan kayak gini RRQ Sena bisa dapetin dengan cukup baik lah ya. Apalagi atasnya tuh lane jauhnya udah mulai harus diantisipasi juga sama Navi Junior. Iya, ini siapa yang muncul bakal masalah sih. Tapi Minion masih bisa ditahan. Coba untuk maju. Oh, ini pergerakan yang benar-benar berat sekali barusan dengan ada Special Migration dari Kazemen. Kehilangan momentumnya. Benar-benar kehilangan satu spot yang baik. Dan akhirnya Federal Ice Strike coba untuk membackup. Dan lihat Gohan, coba untuk dimakan, terlalu strong untuk saat ini. Yap, itu dia satu buah upaya yang gagal ternyata dibalikin keadaannya dengan banyaknya crowd control yang dipegang oleh RRQ Sena. Sehingga Kazemen yang harus tumbang, kalahnya juga dari segi quantity, membuat akhirnya dari Navi Junior harus merelakan Lord Evil yang akan menjadi sangat penting untuk RRQ untuk kembali bagaimana mereka merangkai rencana untuk bisa mendapatkan poin di game ketiga ini. Benar sih, ini keraguan kayak tadi ya dari Kazemen tadi untuk maju. Enggak, langsung kena lele ya? Iya, langsung kena lele, pergerakannya patah sepatah-patahnya. Soalnya udah kena lele, kena Tiban Guinevere kan. Iya.
Dan soalnya juga dengan satu buah Winter Crown ini loh yang jadi jawaban gimana Ricky Wars-nya kalaupun kena tangkap di depan dia bisa beli waktu yang cukup banyak. Kayak tadi pas lagi mau masuk. Tapi lane tengah udah mulai masuk, bawahnya agak sedikit ketahan. Dan seperti apa nantinya? Ada di arah belakang Reslona, tidak punya flicker dan akhirnya pembahasan dendam shutdown didapatkan. Federal Strike, tapi Chico menjadi harapan, menjadi striker utama dari RRQ Sena untuk memberikan damage yang maksimal. Bahkan dengan Jamal Force tadi, tapi ternyata Shane kehilangan immortality-nya. Best turret masih bisa dijaga dengan sangat baik oleh Navi Junior. Mereka masih bisa ke defense itu semua. Tapi Jamal Force kembali, Jamal Force kedua. Damage-nya udah cukup mematikan. Best turret terexpose. Dan akhirnya satu game untuk RRQ Sena berhasil mereka dapatkan. Dan ini dia satu hero power yang angka win rate bukan cuma sekedar angka. Ya. Itu dia pembuktian yang dimiliki oleh RRQ Sena memperpanjang kembali nafas mereka untuk bisa melaju ke babak playoff melalui match ini. Karena memang itu dia sinkronisasi yang berjalan dengan begitu baik, mekanik yang luar biasa dan